Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib ikhwah sekalian, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kita berkaitan dengan sifatul huruf al-hijaiyah. Yang mana pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat lazimah ya, sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut. Nah, sifat yang kita bahas sekarang adalah berkaitan dengan aliran suara yang kita sebut dengan sifat syiddah, lawannya rakhawah. Antara syiddah dan rakhawah ada sifat yang namanya tawassut ya. Maksudnya aliran suara di sini ada aliran suaranya yang tertahan, ada aliran suaranya yang mengalir, ada aliran suaranya yang antara tertahan dan mengalir, yaitu pertengahan yang disebut juga dengan bayyinah. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita bahas pembahasan tersebut dalam kitab Makharijul Huruf was Sifat. Baik, kita sudah masuk pada kitab Makharijul Huruf was Sifat ya. Kita bahas terlebih dahulu adalah sifat syiddah dan lawannya adalah rakhawah. Syiddah terlebih dahulu. Syiddah ya secara bahasa maknanya adalah al-quwwah, artinya ini kuat ya. Adapun secara istilah maknanya adalah inhibasu jaryis sauti ya, tertahannya aliran suara indan nutqi bil harfi, ketika mengucapkan huruf likamalil i'timadi 'alal makhraj. Perhatikan, kenapa suara tadi itu tertahan? Itu alasannya adalah likamalil i'timadi 'alal makhraj. Karena kuatnya sandaran pada makhraj. Nah, hurufnya ada 8 ya. Hurufnya ada 8 yaitu ajid qatin bakat ya, ajid qatin bakat, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Nah, perbedaan kalau kita perhatikan di sini, apa sih perbedaan antara syiddah dan jahar ya? Nah, kalau syiddah itu berkaitan dengan aliran suara, sedangkan jahar berkaitan dengan aliran nafas ya. Yang ini berkaitan dengan aliran suara, yang ini berkaitan dengan aliran nafas. Maka kalau sifat syiddah itu lebih nampak kalau sukun ya. A. Nah, suaranya tertahan. A. Jim, aj. Karena qalqalah ya mantul. Kita hilangkan qalqalahnya dulu ya. Ad, ak, ad, ya. Ab, ak, at. Nah, kan tertahan suaranya. Beda sama kalau sifat rakhawah yang nanti kita bahas. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut dari huruf-huruf yang mempunyai sifat syiddah ini, semuanya pasti mempunyai sifat jahar ya. Berarti secara aliran suara tertahan, secara aliran nafas tertahan juga, kecuali 2 huruf, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Nah, sehingga kalau kita bagi sifatul huruf al-hijaiyah ya, ada yang dinamakan dengan sifat syiddah majhurah. Nah, hurufnya ini secara karakter suaranya tertahan, nafasnya juga tertahan. Contoh misalkan kita baca di sini as-sama, ya, suaranya tertahan. Fil uqad, suaranya tertahan. Al buruj. Ini kita baca untuk dal dan qaf. Kita baca juga sifat qalqalah yang ada pada huruf tersebut ya. Jadi nggak boleh as-sama, langsung as-sama ya. Fil uqad, al-buruj, seperti itu langsung. Nah, itu syiddah majhurah, artinya suaranya tertahan, nafasnya juga tertahan, sesuai ya. Nah, namun ada yang dinamakan dengan sifat syiddah mahmusah. Nah, syiddah mahmusah ini adalah huruf yang mempunyai sifat syiddah tetapi ya suaranya tertahan, tetapi ada aliran nafas, yaitu huruf kaf dan ta. Maka kalau kita dengar huruf kaf dan ta ada suara atau aliran nafas, terutama ketika sukun ya. At, ak, at. Ya, semoga terdengar ya di mic. At, ak. Contoh misalkan di kalimat ini ya. Yakdzibun, yakdzibuna ya, kaf. Kemudian ta. Tabat ya, at ya, bat ya, ya. Tabat
yada abi lahabin wa tab wa takhallat wa takhallat. Nah, itu taknya. Namun di sini ada catatan penting nih. Untuk huruf kaf dan ta yang mempunyai syiddah mahmusah, artinya suaranya tertahan, adalah aliran nafas, maka dibaca sifat syiddahnya terlebih dahulu ya. Terutama ketika sukun ataupun tasydid ya, karena ini lebih nampak ketika sukun dan tasydid. At tertahan dulu, at baru hamznya at. Nah, tapi jangan sampai berlebihan juga, jangan sampai at. Ini bukan hamz lagi, tetapi sifat sofir nih. At. Nah, ini sofir. At. Ini Anda dekatkan mic-nya ya. At. Nah, semoga terdengar juga. Nah, untuk huruf kaf dan ta, ini kalau yang kita pelajari, beberapa masyayikh ini berbeda pendapat ketika kaf dan ta itu berharokat, ya, fathah, kasrah ataupun dhammah. Apakah sifat hamznya itu terlihat ataukah tidak? Ya, apakah sifat hamznya itu terlihat atau tidak? Nah, maka kita lihat ada yang mengatakan terlihat, ya, tabat, ya, tatitu, bukan bukan t seperti kita mengucapkan huruf T di bahasa Indonesia ya, mata, bukan, tapi mata, bukan mata. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada juga yang mengatakan harus, karena sifat hams ini dia adalah sifat lazimah yang selalu nampak. Kalau tadi yang mengatakan huruf hamsnya, sifat hamsnya pada huruf ta dan kaf ketika berharokat itu tidak nampak karena kalah dengan sifat syiddahnya. Nah, ya. Karena kalah dengan sifat syiddahnya, sehingga sifat hamsnya, aliran nafasnya tidak tampak. Tapi kalau ana yang ana pelajari dengan syekh atau guru-guru ana, itu hamsnya tetap terlihat, tapi tidak senampak ketika sukun. Perhatikan ya, kalau ta, kalau sukun kan at, kalau berharakat tatitu, ta'lamun, tatahaddatsun, bukan tatahaddatsun ya, tapi di sini kita hur ya, bisa memilih yang mana sesuai dengan guru yang kita bertalaki terhadap guru tersebut. Taib. Ini huruf yang mempunyai sifat syiddah. Sifat selanjutnya ini adalah sifat lawan daripada sifat syiddah ya. Nah, kalau sifat syiddah ini berkaitan dengan aliran nafas. Secara bahasa maknanya adalah al-lin ya. Al-lin artinya lunak. Adapun secara istilah maknanya adalah jarayanus sauti. Nah, ya, jarayanus sauti, mengalirnya suara. Kalau tadi kan inhibasus sauti, tertahannya aliran suara. Kalau ini aliran suara, jarayanus sauti ma'al harfi. Ya, ketika mengucapkan huruf li dha'fil i'timadi 'alal makhraj. Ini alasannya kalau yang syiddah tadi itu tertahan karena kuatnya sandaran, kalau ini tidak tertahan karena lemahnya sandaran pada makhraj. Hurufnya apa? Hurufnya ada 15 ya. Ada tha, ha, kha, dzal, zain, sin, shin, sad. Kemudian dhad, dha, ghain, fa, ha, wawu dan ya. Nah, sekarang kita lihat juga mana huruf-huruf yang 15 ini yang mempunyai sifat hams juga atau sifat rakhawah dan juga jahr. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita bagi seperti ini sifat atau huruf yang mempunyai sifat hams ya. Rakhawah, hams. Akhirnya suaranya mengalir, ada aliran nafas juga. As, as, ash, as, affa, mengalir. Affa, aha, mengalir. Nah, tapi ternyata dari sifat hams atau sifat rakhawah, dia juga ada yang huruf yang mempunyai sifat jahr ya, ada sifat jahr. Hurufnya adalah ini dzal misalkan. Jangan sampai enggak ya, tapi aliran nafasnya tertahan. Enggak ada suara seraknya ya. Kalau suara serak nanti hams ya.
itu hamsnya. Kalau ini jahar, suaranya nafasnya itu tertahan. Awa. Perhatikan huruf dot. Ini seringkali orang baca dotnya ini nggak mengalir suaranya, tetapi tertahan. Allah, nggak ya? Allah, Allah, Allah. Ya, nggak boleh Allah, Allah. Kemudian ya, ayya, ayya, Allah, Allah. Nah, ini adalah huruf-huruf yang mempunyai sifat rakhawah dan juga jahar. Kalau yang atasnya ini adalah huruf-huruf yang mempunyai sifat rakhawah dan juga mempunyai sifat hams. Kemudian terakhir yang kita bahas adalah sifat syiddah dan rakhawah. Antara syiddah dan rakhawah, yaitu sifat tawassut. Tawassut maknanya adalah al-i'tidalu, pertengahan ya. Nah, maksudnya pertengahan apa? I'tidalu sauti indan nutqi bil harfi. Seimbangnya suara ketika mengucapkan suatu huruf. Tidak tertahan, tidak juga mengalir. Hurufnya ada 5, terkumpul dalam sebuah kata lin umar. Lin umar. Ya. Nah, sifat tawassut ini lebih dekat ke sifat rakhawah ya. Artinya ketika kita membaca nggak boleh terputus. Ya. Karena dekat dengan sifat rakhawah, agak mengalir. Kita ilustrasikan seperti ini ya. Kalau sebuah air, ada air, misalkan air mengalir, kalau ada sifat syiddah berarti ada bendungan. Nah, airnya nabrak ya. Nah, itu ada sifat syiddah. Ibarat bendungan yang menabrak aliran tadi, itu adalah sifat syiddah. Kalau rakhawah, bendungannya terbuka, jadi mengalir. Nah, kalau tawassut ini bendungannya ada, tapi bendungannya ini rusak sehingga tetap ada alirannya. Cuma alirannya itu nggak kuat. Kalau di sini alirannya gede, nah setelah bendungan ini alirannya itu stabil. Ya, jadi seperti itu ilustrasinya. Hurufnya ada 5, lin umar. Kita baca contohnya ya, latihannya. Alhamdu, nggak boleh alhamdu ya. Nggak boleh alhamdu, tetapi alhamdu, a'ma, ini huruf ain, a'ma, nggak boleh a'ma, tapi a'ma, firqah, ini dibaca dibaca tebal ya, firqah. Nah, kemudian nun sukun ataupun mim sukun yang mempunyai sifat tawassut juga nggak boleh terputus. Ini kadang kita dapati ketika kita belajar ya, beberapa guru mungkin ya, wallahu alam, mengajarkan nun ataupun mimnya ini jelas tapi dengan terputus ya. An'amta, enggak, tetapi an'amta, nggak boleh terputus. An'amta, seperti itu. Kemudian terakhir khalqun, seperti itu. Kemudian kita coba baca ya, latihan yang ini saja, antara sifat syiddah, rakhawah dan tawassut. Nah, ini sifat yang nampak ketika sukun, lebih nampak ketika sukun ataupun tasydid. Yang syiddah, yu'minu, yujzi, yaqra'u, yarzuqu. Ini yang tawassut ya. Yarzuqu, enggak boleh yarzuqu, tapi yarzuqu. Alhamdu, an'amta. Sekarang rakhawah. Yuhsinuna, yazlimu, yukhrijukum, seperti itu. Yukhrijukum. Nah, ini adalah latihan untuk sifat syiddah, rakhawah dan tawassut. Barakallahu fiik ikhwah sekalian. Insyaallah di video selanjutnya kita akan bahas sifat selanjutnya yang berkaitan dengan tebal dan tipisnya suara.